Assalamualaikum semua. Di video kali ini aku bakal ngejelasin emulsifier. Apa sih emulsifier? Terus gimana ya cara ngeceknya? Terus kualitasnya dan gimana cara nyimpannya? Emulsifier ini bisa untuk bahan pembuat kue. Biasanya tuh di resep kue umumnya ditemui bahan bernama emulsifier. Kalau di Indonesia sendiri, emulsifier tuh ada 4 jenis yang sering dipakai, yaitu SP, TBM, Ovalet, dan Spong 28. Nah, sebelum menjelaskan lebih detail, yuk subscribe, like, dan komen ya di channel YouTube aku agar aku lebih semangat untuk share video yang baru dan berbagi ilmu. Lalu apa sih yang dimaksud sama emulsifier? Emulsifier memiliki arti kata pengemulsi, yaitu menstabilkan campuran lemak atau minyak dengan air dalam adonan. Pengemulsi dapat membuat keajaiban dalam adonan kue. Bahan ini mampu menyatukan dua jenis bahan yang berlawanan, yaitu air dan minyak. Jadi, emulsifier ini digunakan sebagai stabilizer adonan, di mana dia itu menyatukan cairan dan lemak sehingga bisa membantu proses pemasukan udara pada saat pengocokan telur waktu kita buat kue. Nah, untuk jenis-jenis emulsifier sendiri ini tuh ada 4 jenis: SP, Ovalet, TBM, Spong 28. Kalau yang sering nanya, SP tuh apa sih? Ovalet apa sih? TBM apa sih? Sama nggak ya? Keempat jenis ini tuh sama-sama mempunyai fungsi pengemulsi, yang membedakan hanyalah merek sama kualitasnya. Untuk yang pertama, kita akan bahas TBM. TBM ini pengemulsi yang mengandung bahan kimia mono yang membuat tekstur cake akan lebih lembut. Gimana sih cara cek kualitas TBM? Yang pertama, kita itu harus pastikan kemasannya dalam keadaan utuh dan rapat. Pastikan kemasannya tidak pecah atau bocor. Nah, untuk warnanya sendiri, TBM ini warnanya kuning terang. Terus pastikan expirednya masih lama. Jadi kalau kita pas beli itu, kita cek expirednya apa masih lama ataukah sebentar lagi dia mau expired. Itu untuk memastikan aja kalau dia itu dalam keadaan aman untuk digunakan. Terus gimana cara menyimpannya? Kalau cara menyimpannya sih, kalau misalkan kita yang beli sasetan, kita cukup pindahin di wadah yang rapat dan pastikan wadahnya itu nggak bocor. Terus simpannya di suhu ruang, kalau bisa terhindar dari panas dan terhindar dari sinar matahari. Untuk yang kedua, kita bahas Ovalet. Sebenarnya Ovalet sama TBM itu sama karena mereka sama-sama mengandung bahan kimia mono. Cuman kalau Ovalet ini dia lebih banyak mengandung lemak dari hewani. Jadi pastikan kalau kita beli itu kita mengecek label halal pada kemasan. Untuk Ovalet ini, kalau misalkan kita buat kue pakainya Ovalet, kue yang dihasilkan itu lembut terus agak basah kayak lembab gitu. Terus gimana sih cara ngecek kualitas Ovalet? Kalau Ovalet ini warnanya kuning terang, terus pastikan kemasannya itu nggak pecah atau bocor dan tutupnya masih rapat atau tersegel. Pastikan expirednya masih lama untuk memastikan aja kalau si Ovalet ini masih aman untuk digunakan. Gimana ya cara nyimpan Ovalet? Penyimpanannya sama seperti TBM, kita simpannya di suhu ruang dan terhindar dari panas atau terik matahari. Pastikan tempat penyimpanan ditutup yang rapat.
yang ketiga, kita bahas SP. SP ini mengandung gula ester. Ester adalah asam lemak yang mengandung asam flat atau palmitik yang cocok digunakan dalam pembuatan kue apapun. Nah, SP ini sangat direkomendasikan untuk pembuatan kue dan cake. Terus gimana cara cek kualitas SP? Yang pertama, pastikan kemasan dalam keadaan rapat, tidak pecah atau bocor. Warnanya kekuningan. Pastikan expirednya itu masih lama. Ini untuk memastikan aja kalau misalkan si SP ini dia aman untuk digunakan. Dan tutupnya harus rapat ya atau tersegel. Terus gimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya sama seperti ovalet dan TBM. Nah, untuk yang terakhir kita bahas Spong 28. Apa sih Spong 28? Sebenarnya aku pun jarang sih melihat resep yang pakainya Spong 28. Kebanyakan kalau resep-resep itu mereka pasti pakainya SP. Cuman nggak apa-apa, di sini kita bahas Spong 28 biar kita tuh tahu. Jadi Spong 28 ini adalah pengembang dan penghalus tekstur kue, dimana Spong 28 ini dia terbuat dari bahan alami dan sangat aman untuk dikonsumsi, dimana Spong 28 ini terbuat dari gula bit atau gula tebu. Jadi Spong 28 ini paling cocok digunakan untuk bolu kukus atau bolu panggang. Gimana cara cek Spong 28? Yang pertama kita pastikan kalau kemasannya itu rapat, nggak pecah ataupun bocor. Terus kita cek tutupnya masih rapat atau tersegel. Dan Spong 28 ini warnanya kuning cerah. Terus pastikan expirednya ini masih lama untuk memastikan si Spong 28 ini masih aman untuk digunakan. Untuk cara penyimpanannya sendiri sama sih sama SP, ovalet, dan TBM. Sekian ya video dari aku, semoga ini bermanfaat khususnya bagi para pemula. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.